kami, pikiran kami bisa menjadi terhubung. Haleluya. Sehingga apa yang Tuhan inginkan kami dapat mengerti, memahami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman berita Tuhan. Karena itulah di situ ada berkat. Karena di situlah ada kemenangan. Karena di situlah kami bisa merasakan pertolongan. Ketika kami memahami firman Tuhan dan mengerti, melakukan firman Tuhan, di situ kami bisa merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Judul khotbah saat ini adalah keluarga bahagia. Nah, saudara-saudara, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Jika terjadi konsep kekristenan dalam keluarga bahagia, itulah yang disebut bahagia. Jadi ketika suaminya mengasihi istrinya, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika istrinya tunduk kepada suaminya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Amen. Ketika anak-anaknya tunduk taat kepada orang tuanya, itulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Buat apa kita ada segala macam, tapi anak kita berontak terus? Buat apa kita ada segala sesuatu, tapi istrinya nunduk terus? Buat apa kita ada segala-galanya, tapi suaminya tidak ada lagi mencintai istrinya? Itu buat apa? Itu akan hancur dan hancur. Itu kita akan menciptakan keluarga suasana neraka. Bukan keluarga bahagia, tetapi keluarga yang suasana neraka. Nah, saudara-saudara kasih, kita manage keluarga kita supaya di dalam keluarga ada suasana surga, bukan suasana neraka. Buat apa? Ketika suami pulang di rumah, tidak ada suasana indah di dalamnya, bukan tidak ada suasana surga di dalamnya. Buat apa anak-anak sampai akhirnya anak-anak tidak betah sama sekali di rumah, maunya keluar terus, maunya pergi terus? Karena suasana di dalam rumah tangga tidak lagi suasana surga. Nah, saudara-saudara yang kasih, keluarga yang bahagia itu, coba kita lihat dulu. Ini adalah prinsip-prinsip rumah tangga, prinsip-prinsip dalam keluarga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Coba prinsip ini terjadi dalam keluarga. Suami dan istri betul-betul konsep ini terjadi. Suami begitu mengasihi istri dan istri begitu tunduk dan hormat kepada suami. Itu adalah suasana surga jika terjadi itu. Indah sekali, saudara-saudara. Jadi kita ciptakanlah dalam keluarga, kita manage sebaik mungkin dengan usaha-usaha yang betul-betul kita kerjakan, kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi betul itu kita lakukan. Bukan hanya sebuah prinsip, tetapi prinsip yang terrealisir, prinsip yang sudah real di dalam keluarga. Sudah kasih, indahnya luar biasa. Suami dan istri itu jika terjadi seperti ini, suami mengasihi, karena sudah sering kasih. Dalam firman Tuhan kan mengatakan bahwa anak laki-laki dia akan meninggalkan orang tuanya, lalu dia akan menjadi satu dengan istrinya. Nah, sudah sering kasih seperti saat ini. Sandy dan Evelyn sedang dalam proses untuk hal itu, akan masuk di dalam pernikahan. Ini yang akan harus terjadi setelah meninggalkan rumah orang tua dan menjadi satu dengan istri.
Jadi nanti tidak lagi dua, tetapi menjadi satu. Jika satu tersakiti, maka yang satu juga terasa sakitnya itu. Jika Sandri disakiti sama orang, pasti Evin pun merasakan. Dan sama sebaliknya, jika nanti tidak dapat dipisahkan, akhirnya ketemu juga, disatukan juga. Itu yang namanya jodoh. Cinta itu betul-betul mengalami gelombang pasang surut, dan akhirnya juga bersatu juga. Jadi saudara-saudara yang kasih, puji Tuhan, memang tidak kebetulan saat ini temanya adalah keluarga bahagia. Nah, bagaimana keluarga bahagia? Suami mengasihi istri. Jadi jangan hanya ketika waktu menikah saja menyatakan kasih itu. Walaupun sudah anak 1, 2, 3, walaupun nanti sudah mulai berubah rambut putih, tetap kasih itu semakin betul, semakin mendalam seharusnya. Semakin mendalam, semakin kental, semakin indah terjadi. Dan itu adalah tercipta suasana surga di dalam rumah tangga. Kebetulan juga semester ini saya ngajar dua mata kuliah. Yang pertama revolusi mental itu di prodi PAK. Lalu keluarga Kristen di prodi teologi. Saya ngajar keluarga Kristen. Dan saudara-saudara, ini keluarga Kristen ini konsepnya betul-betul harus jelas. Lalu apa yang akan terjadi dengan keluarga Kristen? Keluarga Kristen ternyata setelah dipelajari, disimak secara dalam, tempatnya problem itu adalah keluarga. Seperti Bang Kor mengalami problem yang luar biasa. Dan memang problem itu terjadi yang hebat itu di dalam keluarga. Kalau orang lain yang biasa, kalau orang lain ganggu biasa. Tapi coba kalau tiba-tiba kita dalam rumah tangga terjadi, oh itu sangat berat yang kita alami. Kalau istri tertangkap, istri orang diganggu orang, kita masih ada, kita hanya prihatin. Tapi coba kalau istri kita, suami kita diganggu, wah itu problem yang berat. Apalagi kita melihat suami kita udah mulai matanya melirik ke sana, melirik ke sini, itu adalah problem yang luar biasa. Problem itu. Dan saya lihat aja langsung ke tadi yang saya ceritakan. Bayangkan sampai hampir 1 minggu gak mau makan. Setiap mau makan, ya aduh, terasa kayak kita oleh orang, kita lah yang memperhatikan sungguh-sungguh istri kita. Kita lah yang memperhatikan sungguh-sungguh suami kita. Jangan kita anggap enteng itu. Tapi kalau sampai sudah terjadi, sulit untuk kita mengatasinya. Sulit untuk kita mengatasinya. Dan akhirnya kita angkat tangan. Akhirnya kita salahkan Tuhan, kok begini, kok bisa terjadi ini, kok bisa begini. Akhirnya mulai kita bertanya Tuhan. Akhirnya kita mulai mempersalahkan Tuhan. Akhirnya kita mulai jauh dan menjauh dari Tuhan. Padahal kita. Lalu saudara-saudara yang selanjutnya, kita lihat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Untuk anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah itu firman Tuhan untuk anak-anak. Hormati orang tua, taatilah mereka, karena mereka Tuhan percayakan untuk mendidik, membesarkan, mengayomi anak-anak agar berbahagia, agar panjang umurmu di bumi. Ini mau berbahagia anak-anak, taati, hormati orang tua.
Mau berbahagia, mau panjang umur, dan taatilah orang tua di dalam Tuhan. Jangan kita selalu bandel sama orang tua. Jangan kita melawan orang tua. Hormati, takuti, dan taatilah orang tua. Itu adalah perintah. Ini prinsip ini harus terjadi sehingga kita menjadi keluarga yang betul-betul bahagia, keluarga yang indah, yang di dalamnya ada suasana surga, ada suasana yang indah sekali. Kalau seperti ini, indahnya luar biasa rumah tangga kita, seperti suasana surga. Suasana surga. Kita melihat juga sebagai yang selanjutnya. Kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ini untuk kita bapak-bapak, kita harus mendidik anak-anak kita. Kita jangan membangkitkan amarah, kepahitan di dalam hati anak-anak. Kita harus jaga mereka, karena mereka adalah yang dipercayakan kepada kita. Kita harus ajar mereka firman Tuhan ini. Seperti orang Israel, mereka harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, supaya mereka mengerti, tahu firman Tuhan, dan mereka bisa melakukan firman Tuhan. Ini berkali-kali, sampai ayat-ayat itu mesti diikat ke tangan, dibikin seperti gelang, supaya diingat lagi. Kalau dulu di sekolah minggu kan selalu buat ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya ini, nanti minggu depan masuk ditanya lagi ayat hafalannya. Ayo berdiri untuk menghafal lagi ayat itu. Lalu saudara-saudara dikasih itu berulang satu ayat ke ayat lain dan seterusnya. Jadi kita mengajari anak-anak itu supaya juga mereka dari situ kan seperti ini kita ajari ke mereka. Mereka kan bilang, oh iya kita anak-anak mesti takut sama Tuhan, mesti hormat sama orang tua, mesti taat kepada orang tua. Dia juga belajar dari situ. Nah jadi tanggung jawab kita ini adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab. Sampai akhirnya anak-anak kita tuh betul-betul mereka bisa jadi berkat juga untuk di rumah dan di tetangga dan di keluarga juga. Kemarin waktu mereka dengar saya tadi pergi ke Manado, waduh kecewa mereka. Kenapa sih nggak ini? Udah kalau kan saya aja yang ini tiket. Kalau mereka kecewa, itu kan di satu desa sana kan gembala sidang, ibu gembala punya kakek itu gembala sidang. Temannya sudah pada kasih desa. Ini keluarga yang diberikan Tuhan yang Tuhan. Jadi keluarga itu bukan ciptaan manusia, bukan karangan manusia, tetapi itu adalah gagasannya Tuhan sendiri. Keluarga itu adalah lembaga terkecil yang dibuat, diciptakan, digagas oleh Allah sendiri. Saudara, kita bisa saling ketemu sebagai suami istri. Itu bukan rencana semata-mata dari kita. Itu adalah memang rencana Tuhan. Jadi mau kemana-mana dia akhirnya ketemu juga. Seperti kami, sudah kemana-mana akhirnya juga ketemu. Padahal satu ada di daerah, satu ada di Jakarta, kok bisa ketemu? Nah, itulah jalan-jalannya Tuhan. Itu adalah caranya Tuhan. Jadi kita tidak kebetulan, tapi kita itu adalah memang sudah digagas oleh Tuhan sendiri. Nah, sesuai kekasih itu adalah rumah tangga bahagia. Dan untuk hal ini secara khusus kita banyak persoalan, kita banyak permintaan. Dikatakan bahwa jika dua orang sehati dan meminta, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengadakan. Kesehatian itu adalah sangat kuat kuasanya. Bahkan di mana satu dua orang yang sehati apalagi di dalam Tuhan,
Apa yang mereka ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang mereka orak lepas di dunia itu akan terorak di sorga. Itu kesehatian, hasil dari kesehatian. Kesehatian yang paling kuat, yang paling sakti kalau saya bilang, itu kesehatian siapa? Kakak adik belum kuat, apalagi orang-orang lain. Kesehati tidak. Kesehatian yang paling ampuh, yang paling berkuasa adalah kesehatian suami, istri, anak-anak. Kesehatian ini adalah bisa menghasilkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saya dikatakan apa yang mereka ikat di dunia terikat di surga. Jadi kesehatian suami istri itu sangat penting. Karena itu adalah kuasa yang besar. Kalau suami dengan istri tidak sehati, tidak ada kuasa. Ketika mereka ya walaupun berdoa dengan doa yang tidak disertai dengan iman, doa yang tidak disertai dengan kuasa. Tetapi kalau sehati suami istri, aduh itu kan dikatakan di mana 2-3 orang itu tetap berkumpul. Tetapi jika ada 1-2 orang meminta sehati dengan sehati kepada Tuhan. Coba kita lihat itu di dalam Matius pasal 18 ayat 19 ayat 20. Matius pasal 18 ayat 19 20. Mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Di mana ada 2 orang yang sepakat, ketika mereka meminta, Tuhan mengabulkan. Ini yang luar biasa ini, luar biasa. Sudah sering kasih pernah kami waktu masih belum ada. Jadi kan Ibu Gembala pergi ke GGP yang di Bogor. Di sana ada doa semalaman. Nah lalu kami ikut doa semalaman sana. Waktu kami sedang berdoa itu juga pendeta yang memimpin dia bilang, coba mari kita sepakat ya, sepakat kita minta satu pokok doa yang betul-betul kita urgent, betul-betul memang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan. Mari kita berdoa. Tuh, kami suami istri langsung sepakat kita doa. Kita dengan berdoa sih, dengan sepakat. Terus saya tanya, ini belum ada. Di dalamnya ada suasana surga. Amin, saudara. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih Tuhan indah dan tiada taranya. Haleluya. Tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihitung, diukur. Terima kasih atas segala kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Biar Tuhan menyertai kami. Saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan dengan tidak kurang satu apapun. Dan sebagaimana berkat Tuhan yang kami bisa rasakan pada saat ini, biarlah kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Oleh karena itu saudara kasih arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah cinta kasih serta pertolongan yang sempurna dari Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur